Ya, apa arti pohon Natal dan lilin, Pak? Arti pohon Natal dan lilin dalam perayaan Natal. Ya, saudara, pohon Natal juga ini kan juga tidak sebenarnya kalau secara strict itu tidak ada hubungan dengan Natal ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab juga tidak ada cerita tentang pohon Natal, ya. Tapi memang sekarang ini Natal juga nyaris tidak dapat dipisahkan dari pohon Natal ini. Dan pohon Natal ini juga disebut sebagai pohon terang. Bahkan ada orang yang menciptakan lagu khusus untuk pohon ini. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Masa-masa terus berganti, warna hijaumu abadi. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Nah, ini dalam versi aslinya berbahasa Jerman, yaitu O Tannenbaum, atau dalam versi bahasa Inggrisnya O Christmas Tree. Nah, pohon Natal ini memang kelihatan begitu penting dalam perayaan-perayaan Natal kita. Dan seolah-olah Natal itu kehilangan makna kalau tidak ada pohon Natal. Bagaimanapun kita merayakan Natal, rasanya harus ada pohon Natal. Kita sukar membayangkan bahwa kita hadir dalam suatu perayaan Natal tanpa pohon Natal. Tapi saudara, menarik bahwa dalam cerita Natal di Alkitab kita tidak menemukan ada kisah tentang pohon Natal. Lalu dari mana pohon Natal ini muncul dan lalu menjadi bagian dari perayaan-perayaan Natal kita? Nah saudara, memang tidak ada yang tahu pasti dari mana munculnya tradisi atau kebiasaan menggunakan pohon Natal dalam perayaan Natal ini. Ada sumber-sumber atau keterangan-keterangan yang berbeda-beda terhadap praktik ini. Ada yang mengatakan bahwa pohon Natal itu berhubungan dengan kekafiran dan penyembahan berhala. Nah, pendapat dan argumentasi seperti ini biasa datang dari kaum anti-Natal seperti sekte Saksi Yehova maupun juga gereja-gereja yang tidak merayakan Natal. Mereka mengatakan bahwa tradisi pohon Natal itu berasal dari kepercayaan orang-orang Eropa sebelum mereka menjadi Kristen, di mana suku bangsa Celtic dan juga Teutonic itu sangat menghormati pohon-pohon ini pada perayaan musim dingin sebagai simbol dari kehidupan kekal. Nah, pohon ini disembah sebagai janji akan kembalinya sang matahari yang merupakan lambang kehidupan bagi para penyembah berhala. Versi lainnya mengatakan bahwa pada zaman dulu bangsa Roma menggunakan pohon cemara untuk perayaan Saturnalia, di mana mereka menghiasi pohon cemara dengan hiasan-hiasan kecil, topeng-topeng kecil, karena pada tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran dewa matahari yang bernama Mitra, yang muasalnya dari dewa matahari Iran yang kemudian dipuja di Roma. Jadi ada hubungan antara pohon cemara dalam perayaan Saturnalia dan pohon Natal dalam perayaan Natal. Dan mereka akhirnya berkesimpulan bahwa merayakan Natal dan memakai pohon Natal adalah sesuatu praktek yang bersifat berhala atau kafir. Itu pandangan pertama. Tapi ada pandangan yang lain yang mengatakan bahwa pohon Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan berhala dan juga kekafiran. Dikatakan bahwa kebiasaan memasang pohon Natal sebagai dekorasi itu sebenarnya dimulai di Jerman. Pohon cemara dipakai sebagai pohon Natal pada abad yang ke-16. Dan penggunaan pohon cemara ini adalah pohon yang terus-menerus hidup, terus-menerus hijau, atau seringkali disebut evergreen. Dan karena pohon ini terus hidup, tidak menjadi kering, terus hidup sepanjang musim, hijau terus, maka seringkali itu lalu diambil menjadi simbol dari kehidupan kekal. Di dalam Ensiklopedia Britannica dikatakan, ketika memberi penjelasan tentang pohon Natal ini, dikatakan bahwa pohon Natal modern itu berasal dari Jerman Barat. Alat atau barang utama yang diperlukan di panggung dari suatu sandiwara populer abad pertengahan tentang Adam dan Hawa adalah satu pohon semacam cemara yang digantungi buah-buah apel, menggambarkan Taman Eden. Nah, orang-orang Jerman mendirikan atau memasang satu pohon Firdaus di rumah mereka pada tanggal 24 Desember, hari raya agamawi dari Adam dan Hawa. Nah, tetapi bagaimana muncul tradisi semacam ini, itu juga tidak jelas. Ada yang mengaitkan tradisi ini dengan pengalaman seorang yang namanya Santo Bonifacius. Dan dikatakan bahwa Santo Bonifacius ini, seorang rohaniawan Inggris ini, dia dalam suatu perjalanannya, dia bertemu dengan sekelompok orang yang akan mempersembahkan seorang anak kepada seorang dewa yang namanya Dewa Thor di suatu pohon uak. Nah, untuk menghentikan perbuatan jahat mereka, Bonifacius lalu merobohkan pohon uak itu, dan lalu anak yang akan dikorbankan itu pada akhirnya lalu tetap hidup.
Dan lalu Santo Bonifacius ini mengambil satu pohon cemara dan diberikan kepada anak itu sebagai lambang kehidupan, sehingga lalu pohon cemara itu menjadi lambang kehidupan. Cerita lainnya itu mengaitkan pohon Natal ini dengan reformator Kristen, yakni Martin Luther. Diceritakan bahwa saat itu Martin Luther sedang berjalan-jalan di hutan pada suatu malam, dan dia sangat terkesan dengan keindahan dan gemerlapannya jutaan bintang di angkasa yang sinarnya menembusi cabang-cabang pohon cemara. Martin Luther lalu menebang pohon itu dari hutan dan dia membawa pulang ke rumahnya. Nah, tapi tidak ada cahaya bintang atau bulan, sehingga lalu dia menciptakan bintang atau cahaya bintang itu menggunakan lilin-lilin di antara pohon-pohon cemara itu. Nah, jadi memang ada dua tradisi ya. Yang satu mengatakan itu adalah latar belakang kafirnya, yang satu mengatakan sama sekali tidak ada latar belakang kafirnya. Jadi ada dua pandangan seperti ini. Yang mana yang benar? Apakah pohon Natal berhubungan dengan kekafiran? Ini memang menjadi kontroversi. Bahkan di Jerman itu pernah terjadi ada peraturan bahwa orang yang membuat atau menggunakan pohon Natal itu lalu mendapatkan denda ya. Tapi pada akhirnya aturan tersebut dicabut atau dihapus ketika Pangeran Albert dan istrinya Ratu Victoria dari Inggris itu mempopulerkan penggunaan pohon Natal itu. Pendapat saya ya, terhadap dua pandangan ini, menurut saya ya, dua-dua bisa saja benar. Bisa benar bahwa pohon Natal yang kuno itu punya hubungan dengan penyembahan kafir terhadap dewa matahari, dan bisa juga benar bahwa pohon Natal yang modern tidak ada hubungan sama sekali dengan kekafiran atau penyembahan berhala. Nah, kalau pohon Natal mungkin saja memiliki hubungan dengan kekafiran atau penyembahan berhala, lalu apakah itu berarti bahwa memasang atau menggunakan pohon Natal itu sesuatu praktik yang kafir? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena pohon Natal modern bisa saja tidak memiliki hubungan dengan kekafiran. Juga bahwa pohon Natal yang kuno itu memiliki hubungan dengan kekafiran atau penyembahan berhala seperti dewa matahari, itu harus dipahami dalam konteks dan latar belakang pada waktu itu, bahwa mereka mengambil tradisi itu tapi membuang kekafirannya lalu menggantikannya dengan arti atau isi Kristen ya. Ini berbeda dengan Sinterklas tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau Sinterklas itu awalnya, kalau seandainya benar cerita tentang Santo Nikolas itu benar, ini awalnya tidak kafir, tapi pada akhirnya disusupi oleh dongeng-dongeng kafir di dalamnya, sehingga dia dikatakan bisa terbang, menggunakan rusa terbang dan sebagainya. Jadi kalau cerita Sinterklas awalnya tidak kafir, ujungnya kafir, pada akhirnya kafir. Tapi pohon Natal ini awalnya kafir, tapi lalu kekafirannya dibuang, lalu isinya diganti menjadi isi Kristen, sehingga lalu akhirnya pohon Natal itu dilihat sebagai simbol dari hidup yang kekal, dan lilin-lilin itu menjadi simbol dari terang dunia, sehingga itu lalu akhirnya bermakna simbolik tapi sudah tidak mempunyai makna kafir. Jadi ini jelas berbeda dengan Sinterklas. Karena itu saya menolak Sinterklas dihadirkan di dalam Natal-Natal kita, tapi saya tidak keberatan ada pohon Natal dihadirkan di dalam kita, karena jelas itu mempunyai perbedaan sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Jadi biarpun saya mengizinkan kita menggunakan pohon Natal, tapi kita juga mesti tidak boleh terlalu fokus pada pohon Natal sehingga menganggap pohon Natal segala-galanya. Kalau tidak ada pohon Natal, kita tidak bisa merayakan Natal. Dan juga ya, kalau membuat pohon Natal itu juga kita harus perhatikan bahwa hiasan-hiasan yang tidak sesuai fakta itu sebaiknya dibuang. Misalnya Sinterklas dibuang dari hiasan-hiasan pohon Natal. Juga memberikan salju-saljuan, itu seolah-olah kita lalu mengatakan bahwa pada waktu Yesus lahir terjadi semacam musim dingin. Padahal saudara, kita juga tidak lihat bahwa ada salju-salju pada waktu Yesus lahirkan dan sebagainya. Jadi mungkin hiasan salju-saljuan itu harus dibuang ya. Jadi fokusnya kita tidak boleh fokus kepada pohon Natalnya. Pada akhirnya kita lalu mengabaikan fokus utama dari Natal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak masalah menggunakan pohon Natal.